warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Reno Diki Al-Ghazali, MPSI, selaku dosen pengampu, dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa belajar bersama dan menarik napas. Kedua kalinya, salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi agung kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan jiwa keagamaan masa dewasa dan lansia. Selanjutnya masuk kepada pembahasannya. Jadi di sini perkembangan jiwa keagamaan masa dewasa dan lansia. Pada masa dewasa, orang mulai lebih serius memikirkan makna hidup dan mencari jawaban dalam agama untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sementara itu pada lansia, agama menjadi sumber ketenangan, terutama saat mereka mulai memikirkan akhir hidup dan mencari kedamaian batin. Nah, jadi perkembangan jiwa keagamaan pada masa dewasa itu masih lebih condong untuk memikirkan tujuan hidupnya gitu. Makna hidupnya seperti mencari jodoh, mencari pekerjaan, ataupun masih fokus untuk melanjutkan pendidikannya melalui agama dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Sedangkan pada masa lansia, jiwa keagamaannya itu sudah mencapai taraf di mana agama itu dijadikan sebagai sumber untuk mencari ketenangan gitu, kedamaian baik secara zahir maupun batin. Seperti taat beribadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah kalau di Islam, karena pada masa lansia ini yang dipikirkan mereka itu bagaimana kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Kemudian sikap keagamaan pada dewasa dan lansia. Pertama yang itu mengamalkan aturan agama. Jadi orang dewasa itu mulai serius menjalankan ajaran agama seperti beribadah secara rutin dan mengikuti ajaran agama. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman agama yang komprehensif. Komprehensif itu apa sih? Nah, jadi komprehensif itu adalah pemahaman yang lebih mendalam. Jadi orang dewasa memahami ajaran agamanya itu lebih mendalam sehingga tidak hanya mengikuti saja tetapi juga memahami maknanya. Kemudian yang ketiga yaitu kestabilan dalam beragama. Jadi sikap beragama orang dewasa itu biasanya sudah lebih mantap dan stabil karena mereka telah memilih keyakinan berdasarkan pemikiran yang matang, bukan hanya mengikuti tradisi atau lingkungan seperti itu. Selanjutnya, sikap keagamaan pada lanjut usia terdapat 3 sikap juga. Yang pertama yaitu mencapai tingkat kematangan. Jadi di usia itu memiliki pemahaman tentang bijaksana dalam mengamalkan ajaran agama. Yang kedua itu memikirkan tentang kehidupan di akhirat. Mereka lebih merenungkan kehidupan setelah mati sehingga mereka ini lebih fokus pada persiapan spiritual. Keimanannya lebih seperti beribadah lebih taat, mendekatkan diri kepada Allah kalau dia Islam. Kemudian takut kepada kematian, sehingga perasaan takut ini membuat mereka lebih fokus kepada beribadah gitu. Kemudian pandangan Islam mengenai keagamaan pada dewasa dan lansia. Dalam pandangan Islam, keagamaan pada dewasa dan lansia memiliki dimensi yang berbeda. Namun keduanya penting. Perjalanan spiritual seseorang. Berikut adalah perjalanan mengenai pandangan tersebut. Yang pertama yaitu keberagamaan pada dewasa. Yang pertama yaitu kematangan spiritual. Jadi orang yang dewasa ini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang agama yang didasarkan pada pertimbangan matang. Mereka tidak hanya mengikuti ajaran agama secara buta, tetapi juga memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita akan membahas tentang pandangan Islam mengenai keagamaan pada dewasa dan lansia. Jadi dalam pandangan Islam, keberagamaan pada dewasa dan lansia itu memiliki dimensi yang sangat berbeda. Tetapi keduanya memiliki peran penting dalam perjalanan spiritual seseorang.
Berikut penjelasan mengenai pandangan tersebut beserta dalilnya. Karena kita yang di sini ditanyakan tentang pandangan Islam, maka kita akan membahas dalilnya juga. Yang pertama itu kematangan spiritual. Jadi orang dewasa itu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang agama yang didasarkan pada pertimbangan yang matang gitu. Kemudian mereka tidak hanya mengikuti ajaran agama secara buta, tetapi memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Contoh dalam Quran Al-Isra, yaitu Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab moral. Jadi pada usia dewasa, individu diharapkan untuk bertanggung jawab atas pilihan hidupnya, termasuk dalam keagamaan. Mereka harus mampu mempertahankan nilai-nilai yang dipilih berdasarkan pemikiran yang matang gitu. Contoh dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsim bima kasabat rahina. Jadi setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi dapat kita pahami bahwasanya di sini apapun yang kita lakukan di dunia ini itu akan mendapat balasan, maupun sekecil apapun dan sebesar apapun itu akan mendapatkan balasannya. Ketiga yaitu penerimaan kebenaran. Jadi orang dewasa ini cenderung bersikap realistis dan kritis terhadap ajaran agama, sehingga mereka lebih mampu mengaplikasikan norma-norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian keberagamaan pada lansia. Jadi yang pertama, pendalaman spiritual. Jadi lansia seringkali mengalami peningkatan dalam keberagamaan sebagai respon terhadap kesadaran akan kematian dan kehidupan setelah mati. Jadi mereka cenderung mendalami ajaran agama untuk mencari ketenangan jiwa. Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini menekankan pentingnya mengingat Allah sebagai sumber ketenangan hati. Hati yang beriman akan merasakan ketentraman ketika selalu mengingat dan bersandar kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ketenangan jiwa tidak dapat dicapai tanpa kehadiran iman dan pengingat akan kebesarannya. Kemudian yang kedua yaitu perlakuan terhadap orang tua. Jadi Islam sangat menekankan perlakuan baik terhadap orang tua, termasuk lansia. Anak-anak diperintahkan untuk menghormati dan merawat orang tua mereka dengan kasih sayang. Kemudian yang kedua yaitu perlakuan terhadap orang tua. Islam sangat menekankan perlakuan baik terhadap orang tua, termasuk lansia. Jadi anak-anak diperintahkan untuk menghormati dan merawat orang tuanya dengan baik. Contoh Quran surah Al-Isra ayat 23, di mana artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi dapat kita pahami di sini betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Mengatakan saja sudah tidak boleh, apalagi membantah. Kemudian yang ketiga yaitu kedekatan kepada Allah. Jadi lansia seringkali lebih fokus pada hubungan spiritual dengan Allah, berusaha untuk memperbaiki diri sebelum akhir hayat mereka. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dapat kita simpulkan bahwasanya keberagamaan pada dewasa dan lansia ini dalam Islam mencerminkan perjalanan spiritual yang mendalam gitu, di mana setiap fase kehidupan membawa tanggung jawab dan pengertian yang lebih besar tentang makna hidup dan hubungan dengan Allah. Keduanya saling melengkapi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.